kemampuan lanjut bonus. Timeline viewing. Pertama, timeline viewing, melihat masa lalu atau masa depan. Yang kedua, medical intuition, melihat kondisi tubuh. Yang ketiga, soul viewing, melihat inti spiritual. Dan yang terakhir, target creation, merancang misi pencarian dengan niat. Ya. Oke. Ini ya, barusan anak saya yang paling sulung, Rama, waktu dia lahir, dan sampai 1 tahun, dia selalu tidur di jantung saya. Dari kecil tuh. Jadi getaran jantung dia sama getaran jantung saya itu saya rasakan. Dan kita hidup nggak serumah, jadi kalau ada sesuatu persoalan sama dia, saya bisa rasa. Sebaliknya dia juga gitu. Kenapa? Karena pada waktu saya taruh dia di dalam tubuh saya niatkan, saya ingin tahu pikiran dia, vibration dia, sampai dia mati. Nah, barusan dia bisikin saya, barusan aja, dia bermimpi bahwa saya mati. Barusan. Ujung saya sedih. So, what do you think about that? Kalau you sekarang punya kemampuan remote viewing, lalu ada bisikan dari anak you, dari sulung, apa yang you lakukan? Halo, bisa dengar? Saya ini, Prof, akan menganggapnya bahwa itu tanda untuk panjang umur, Prof. Oke, satu. Pak Yusuf? Atau Firya? Nyimak. Oke, kalau Firya, apa yang you lakukan? Aku akan double check lagi itu sebagai fakta yang akan terjadi atau hanya fear-nya dia. Oke, Daniel, thank you, Firya. Menggunakan RV tadi untuk check my own timeline. Very good. Very good. Melihat timeline viewing. Yep. Masa lalu atau masa depan? Future. Karena berkaitan, kita kan masih hidup nih. The death is in the future. Oke. Jadi kematian itu takdir atau bukan? Memang semua orang mati, tapi takdir atau enggak? Natural Kalau phenomena. you bisa lihat, ya, kalau you tadi timeline viewing masa depan, dan besok 2 hari lagi you harus naik pesawat, dan pesawat you meledak, dan you bisa lihat, lu kan nggak jadi terbang, kan? Yep. Jadi takdir di tangan kita, kan? Ya, Jadi kalau kita nggak punya informasi itu, kita bilang takdir. Betul? Oke, itu yang pertama. Bagus banget. Ya. Kedua apa? Lakukan apa? medical intuition. Very good. Siapa tuh? Apa tuh? Jadi harus gimana? Ya, check up ke rumah sakit, Prof. Kenapa harus ke rumah sakit? Itu untuk meriksa apa anggota tubuh kita yang mungkin ada yang perlu dirawat, Prof. Kan kita pakai remote viewing, kita nggak perlu ke rumah sakit lagi, bro. Oh iya. Use the RV to heal the problem. Ya, you lihat kondisi tubuh you gimana, you heal. You lihat benefitnya, makanya disebut bonus, bro. Terus yang ketiga gimana? Soul viewing, kan? Soul viewing, ya. Jadi pesan dia itu, pesan anak saya barusan yang dia bisikin ke saya itu, saya mau lihat esensi spiritualnya gimana. Soul viewing. Artinya kita bisa bicara sama jiwa kita nggak? Bukan berbicara, bisa melihat jiwa kita nggak?
Susah ya, Prof. Bisa, tapi susah banget. Oke, kita ada susah. Soul itu punya kehendak nggak? Punya. Iya. Kalau tubuh kita nggak rawat, kita sakit, kita kira-kira soulnya betah atau dia mau pergi, Mau pergi. right? Jadi kita bisa soul viewing, artinya kita bisa bicara kan, bisa ngeliat kan, dia betah nggak? Oke, nomor 4, target creation. Kaitkan tadi dengan pesan yang Rama ke saya, apa tuh? Target creation, gimana tuh? Tadi ada pesan kan dari anak saya, dia mimpi saya mati. Sedih dia barusan. Saya bisa pakai target creation nggak? Merancang misi pencarian dengan niat. Fir, Yang dicari itu apanya, Prof? Time of death. nggak tahu, tanya yuk. Target creation apa? Gini ya, kita ini kan energi. Energi itu kan nggak pernah, tidak bisa diciptakan, nggak bisa dihancurkan. Oh. Jadi kalau kita mati, energi kita kan nggak hilang kan. Ya. Kalau sekarang kita target creation bahwa kita akan develop di dunia situ, ada misi di dunia itu dan kita harus meninggalkan dunia itu, kita bisa tentukan kematian kita kan. Ya, ya. Target creation itu mengatakan bahwa misi kita udah selesai nggak di sini. Saya punya misi lagi yang lebih penting nggak di situ. Kayak Madame Blavatsky, dia pakai target creation tuh waktu dia mati. Teman main kartu, dia bilang gue sebentar lagi mati, dia main kartu, dia ngerokok dulu tuh. Dia oke. Jadi kita merancang misi pencarian dengan niat. Karena kita mau sempurna bukan hanya di sini aja, terus berlanjut. Jadi remote viewing bisa target creation. Target creation udah spiritual banget tuh. Tadi kan kalau yang soul itu masih jiwa. Kalau target creation itu roh kita tuh ada misi apa lagi gitu. Berarti Make sense ini nggak? ya, Prof. Oke, saya mau tanya lagi nih sama Prof. Ini menarik banget soalnya nih. Jadi setelah soul viewing tadi, kita kan sekarang kan ada di dimensi ketiga nih. Nah, kalau target creation ya misalnya saya udah mau pergi dari dimensi ketiga, saya bisa nggak tentuin target itu ke next dimension. Misalnya saya mau abis ini mau ke dimensi keempat nih, karena saya nggak mau turun ke dimensi yang lebih rendah gitu. Bisa nggak itu, Bro? Ya, ini remote viewing hebatnya itu bonusnya. Sekarang gini ya, kita orang beragama selalu melakukan perbuatan baik karena kita bilang ini tabungan buat nanti masa depan kan kalau mati kan. Ya. Ada yang pernah lihat nggak? Itu kan harapan. Kalau ini you bisa lihat target creation. You bisa know kalau you mati you akan ada di alam, disebut alamnya alam Morontia ya. Alam Morontia itu ada 700 level gitu. Bisa ke sana kita bisa lihat. Kita bisa ngobrol. Target creation. Jadi kita merancang misi kita, sekarang kita ada di bumi, lalu selanjutnya gimana gitu. Jadi ini lebih ke target creation of our soul and spirit. Ya. Itu salah satu curiosity saya soalnya, Prof. Jadi selama ini kan apa namanya, saya seperti terbatasi oleh persepsi tiga sumbu itu kan, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Nah, saya penasaran sama sumbu keempat ini gitu. Apakah di apa namanya setelah yang ini, setelah kehidupan dalam bentuk tiga dimensi ini selesai, apakah saya nanti di empat dimensi itu baru saya mengerti sumbu keempat itu sebenarnya apa gitu. Nah, Salah satu penasaran saya di situ. ya orang-orang yang mati kan banyak teorinya, tapi belum pernah ke sana. Sekarang gimana kita masih hidup, kita melihat ke sana, kita lihat duluan gitu. Ya, ternyata ini sharing aja Pak Yusuf juga ada beberapa kawan yang udah tahu lah ya, karena kita belajar itu. Pak Yusuf, Pak Ar, siapa lagi ya. Nah, kita kan masuk ke satu alam, bro. Di alam itu kita belajar lagi gitu ya. Nah, ternyata
tubuh kita bukan tubuh roh jadinya. Ya, tubuh kita masih material, tapi materialnya 80% material gitu ya, 20% spirit. Kita belajar. Nah, di situ pelajaran pertama yang diajarkan di situ itu falsafah. Namanya falsafah mota, ada 28. Jadi begitu kita di alam situ, target creation-nya kita belajar falsafah itu falsafah yang paling rendah waktu kita mati. Tapi itu berarti falsafah yang paling tinggi yang ada di dunia. Betul nggak? Ya. Jadi kalau kita tahu falsafah itu, berarti kalau kita tahu itu, di dunia kita lebih punya kompas, lebih enak kan. Sehingga waktu kita ke sana, kita tahu itu. Nanti kita akan bicara nama falsafah itu ya, ada 28. Menarik banget falsafahnya. Ya. Nah nanti kalau kita naik kelas lagi, mungkin tubuh kita 70% material, 40% roh, 50% sampai akhirnya jadi roh. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung jadi roh gitu. Nggak ujuk-ujuk. Kalau kita lihat dari secret doctrine juga nggak ujuk-ujuk Tuhan menciptakan kayak gitu. Ya harus ada step by step, semuanya step by step. Sekarang kita itu dari atas ke bawah, sekarang kita dari bawah ke atas. Nah kalau begitu, kalau ini kita bisa ajarkan ke semua makhluk-makhluk manusia yang beragama, apakah di agamanya Hindu, Kristen, Islam, akan ada percepatan nggak pemahaman manusia mengenai spiritual, agama apapun. Iya, Bro. Nah, Karena organized religion kan menyembunyikan ini, Bro. iya, menyembunyikan itu atau dia nggak tahu juga kan? Oh iya, bisa jadi. Ya, setuju nggak? Kalau kita menguasai ini, apapun agama kita, mau nggak kita berkontribusi membuat falsafah baru keagamaan harus dikaitkan dengan ilmu pengetahuan. Ya, setuju, Bro. Kalau gitu, Solusinya emang ke sana. ya, berarti kalau begitu, Ada di Bhagavad-gita kalau nggak salah. kalau begitu, nggak akan lagi ada pertentangan antara agama satu sama lain kan? Iya, Bro. Kita lihat agama kita udah berapa 5.000 tahun agama, nggak berkembang kan gitu-gitu aja, malah pecah belah, betul nggak? Hindu pecah belah, Buddha pecah belah, Kristen pecah belah, Islam pecah belah. Kenapa? Karena nggak ada ini, bro. Nah, saya punya mimpi kita bikin falsafah baru, bukan falsafah baru keagamaan ya, tapi falsafah baru bagaimana mengakselerate orang mau agama apa aja. Kita udah nggak bicara agama lagi gitu. Kita udah bicara teknik gimana lu bisa bicara sama ya lihat dimensi yang lain. Nah, ada dua cara sebenarnya. Ini cara pertama pakai remote viewing. Cara kedua pakai medical plans. Tapi kan semua orang nggak mau medical plans. Nah ini harusnya dijadikan kurikulum gitu. Nah saya pengen share teknik-teknik ini. Tapi setelah kalian dapat, kalian mau share nggak ini ke komunitas yang lebih besar? Dan kalau saya bikin workshop ya. Saya bikin workshop. Dan orang yang ikut workshop remote viewing itu harus belajar banyak banget dulu. Harus belajar hukum alam, belajar ini. Saya lihat nanti tersaring tuh berapa orang tuh. Dan mereka harus bayar. Saya charge mereka. Kenapa? Karena kalau gratis, mereka take it for granted. Jadi kalau kalian nanti saya kasih manualnya semua, kalian bikin workshop, jangan takut, harus di-charge. 24 tahun yang lalu, saya charge-nya satu orang tuh 3 juta tuh. Yang hadir 400 orang. Kemungkinan terburuk jika ada yang menyalahgunakan pengetahuan ini, ilmu ini apa, Bro? Nah, very good, bro. Untuk risk management aja gitu. Ya, sebenarnya. Di dalam universal law ada yang namanya hukum sebab akibat, bukan hukum karma, bro. Ya. Karena secara covert di remote viewing ini, ketika ia menggunakan hal yang bukan untuk kemaslahatan orang banyak, kemampuannya itu hilang. Jadi ketika remote viewing ini diciptakan oleh Ingo Swan, dia udah pikirin itu protokol itu. Dan protokol itu tersimpan hidden
tersembunyi. Karena kepekaan you akan makin lama makin berkurang. Nanti kita lihat ya, semuanya nanti kita lihat. Jadi pasti ada yang memakai untuk intelligence misalnya, ya. Misalnya Amerika dia pakai untuk Iran kan, lalu dia bilang, kira-kira orang Iran pakai juga nggak? Iya. Pakai, bro. Pakai juga, bro. Kalau pakai juga, kita bisa saling lihat nggak? Ya, Iya. bisa, bro. Bisa lihat, bro. Nah, yang mendamaikannya apa nanti? Target creation, bro. Target creation. Kita lawan target creation. Karena dengan target creation, you bisa lihat masa depan you setelah you mati itu lu kemana gitu, kalau lakukan itu terus. Kalau you lihat buruk, you nggak akan lakukan itu. Paham, Daniel? Oh, berarti dampaknya nggak ada dampak destruktif yang sifatnya meluas gitu ya? Enggak, pribadi you. Oke. Dan ke perjalanan hidup you, perjalanan soul you nanti. Iya, Ya. iya.